Halo, apa kabar anak-anak kelas 5 yang luar biasa? Masih bersama saya, Bapak Ujang Herman. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran tematik, yaitu tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Untuk itu, kalian persiapkan alat tulisnya, buku tematiknya tema 2, dan sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, sebaiknya marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, anak-anakku yang terkasih, sebelum pembelajaran dimulai, akan Bapak bacakan dulu tujuan pembelajaran yang harus dicapai hari ini. Yang pertama, dengan membaca teks, kalian mampu menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Yang kedua, dengan menuliskan jawaban dari pertanyaan, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, dan mengapa. Yang ketiga, dengan diskusi, kalian dapat berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan masyarakat sesuai hasil musyawarah sebagai perwujudan tanggung jawab warga masyarakat. Yang keempat, dengan membaca teks dan menyimak penjelasan guru, kalian dapat membedakan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Dan yang terakhir, dengan membaca teks bacaan dan menyimak penjelasan guru, kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri maupun kelompok. Baik, mari kita mulai pembelajarannya. Pada hari Minggu, warga di daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Selama ini, bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk itu. Sebelum melakukan kerja bakti, seminggu sebelumnya, warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Selain menggunung dan membau busuk, kadang-kadang tempat sampah itu terlihat berantakan karena ada beberapa orang yang berusaha mencari botol-botol bekas untuk didaur ulang. Akibatnya, pemandangan dan udara di lingkungan sekitar tempat sampah menjadi kotor dan bau. Setelah bermusyawarah, warga mendapat sebuah penyelesaian. Warga akan menyiapkan 2 macam tempat sampah. Satu tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang seperti kertas, botol-botol bekas. Tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk, misalnya dedaunan dan sisa-sisa sayur. Selanjutnya, sampah-sampah yang dapat membusuk itu akan diolah menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan warga untuk memupuk tanaman. Dalam kegiatan musyawarah dan kerja bakti itu, seluruh warga ikut berperan serta. Keikutsertaan warga dalam musyawarah dan kerja bakti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Baik, anak-anakku yang terkasih, setelah kita membaca bacaan yang berjudul kerja bakti, maka kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan menggunakan kata tanya apa, mengapa, kapan, dan sebagainya. Yang pertama, kapan kerja bakti dilakukan? Yang kedua, di mana kerja bakti dilakukan? Yang ketiga, mengapa kerja bakti dilakukan? Keempat, siapa yang mengikuti kerja bakti?
Yang kelima, apa yang dilakukan warga seminggu sebelum melakukan kerja bakti? Yang keenam, bagaimana hasil musyawarah terkait penyelesaian dari masalah yang dihadapi warga? Dan yang ketujuh, mengapa warga menyediakan 2 macam tempat sampah? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya yang berkaitan dengan bacaan kerja bakti yang harus kalian jawab. Pada subtema 1, kalian telah mengetahui makna tanggung jawab dan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Selain tanggung jawab, kita juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan 3 hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Bagaimana tidak? Hak dan kewajiban bersifat kodrati, yaitu melekat bersama kelahiran manusia. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, bagaimana perbedaan antara hak dan kewajiban dan tanggung jawab? Kita pahami pada uraian berikut. Hak sebagai warga masyarakat. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Apa sih bentuk hak warga masyarakat itu? Yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, menikmati lingkungan yang bersih. Yang keempat, hidup tenang dan damai. Yang kelima, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Yang keenam, berpendapat dan berorganisasi. Dan yang ketujuh, mengembangkan kebudayaan daerah. Itu adalah contoh-contoh hak sebagai warga masyarakat. Kemudian yang kedua, kewajiban sebagai warga masyarakat. Tentunya kita harus tahu dulu apa itu kewajiban. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Di situ ada penekanan yang harus dilakukan. Itu kewajiban. Maka kewajiban sebagai warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Apa sih kewajiban-kewajiban sebagai warga masyarakat? Yang pertama, jelas mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga, berkewajiban mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat. Misalnya, kegiatan kerja bakti, gotong royong, musyawarah warga masyarakat setempat. Nah, ini yang ketiga ini ya perlu diperhatikan kepada orang tua. Menghimbau ketika ada kegiatan RT, RW, tidak banyak alasan ini, itu, sibuk dan sebagainya. Kita sebagai warga masyarakat, siswa pun sebagai warga masyarakat, ya tentunya kalian mendukung, kalian mensupport apa yang menjadi kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat. Yang keempat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Dan yang kelima, membantu tetangga yang terkena musibah. Yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, ini contoh-contoh kewajiban sebagai warga masyarakat. Masih banyak yang harus kalian lakukan yang menjadi kewajiban seorang warga masyarakat di sekitar kalian.
Baik, anak-anakku yang terkasih, kita akan identifikasi jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri maupun oleh kelompok. Nah, apa saja yang termasuk jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri? Tahukah kalian? Apa sajakah jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri? Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan, usaha individu. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contohnya apa saja? Yang pertama adalah usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola oleh perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya juga terbatas. Lahan persawahan dan tegalan. Namun ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran, tetapi pada umumnya adalah secara perorangan. Yang kedua adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya apa? Pedagang asongan yang ada di lampu-lampu merah tersebut, ya. Terus pedagang keliling yang keliling kampung, kemudian pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Nah, ini usaha perdagangan yang dikelola oleh perseorangan. Yang ketiga adalah usaha jasa. Perhatikan usaha jasa perorangan di daerah sekitar kalian. Coba sebutkan usaha apa saja. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan, misalkan usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, penjualan pulsa, dan sebagainya. Ya, tentunya di sekitar kalian banyak usaha jasa milik perorangan. Yang keempat adalah industri kecil. Industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya, usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebler. Yang kedua, persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau disingkat dengan CV didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Yang berikutnya adalah perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau disingkat dengan PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usahanya, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Yang keempat, ada yang disebut badan usaha milik negara atau BUMN atau disebut dengan perusahaan negara, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau PT. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Di Indonesia juga terdapat badan usaha milik daerah atau yang disingkat dengan BUMD atau perusahaan daerah. BUMD merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki pemerintah daerah.
kenapa ada BUMD? Tujuannya apa? Ya, maka tujuannya adalah ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Yang kelima adalah koperasi. Koperasi Indonesia berkembang usaha bersama yang bertujuan mensejahterakan anggotanya. Usaha yang dimaksud adalah koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 Ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Ernest Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut, beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Siswa yang terkasih, ada berapa bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia? Di sini akan Bapak uraikan bentuk-bentuk koperasi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah koperasi konsumsi, yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Yang tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga dan mutu yang layak. Yang kedua, ada yang disebut koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya, uang yang ada telah terkumpul dipinjamkan kepada anggotanya. Yang ketiga adalah koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen dan pengusaha, misalnya pengusaha batik, tahu dan tempe, serta sapi perah. Yang keempat, koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya, koperasi angkutan. Dan yang kelima, ada yang disebut koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya apa yang disebut kita kenal dengan KUD, yaitu koperasi unit desa. Baik, anak-anakku terkasih, pembelajaran ini cukup. Sekian, mohon maaf apabila kekurangan. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih dan selamat belajar.